Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Melok Dwi Nur Kartika, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 5 Tuban, Kabupaten Tuban. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah menciptakan pengalaman belajar yang lebih sesuai dan efektif untuk setiap murid sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan, maka harus dimulai dengan pemahaman guru tentang kebutuhan belajar murid. Guru perlu mengidentifikasi perbedaan murid dalam hal kesiapan, minat, dan gaya belajar. Setelah memahami kebutuhan belajar murid, guru dapat mulai merencanakan pembelajaran yang sesuai dan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid ada 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi diantaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, materi yang diajarkan kepada murid haruslah berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuan murid, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Pada diferensiasi proses, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, misalnya dengan berdiskusi kelompok, pembelajaran mandiri, proyek kolaboratif, dan lain sebagainya disesuaikan dengan gaya belajar murid. Diferensiasi produk, murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, misalnya membuat video, infografis, poster, slide PowerPoint, esai, dan lain sebagainya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan individu murid. Ini dilakukan dengan memodifikasi konten, proses, produk, atau lingkungan belajar. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan murid. Yang kedua, peningkatan keterlibatan dan motivasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Yang keempat, peningkatan prestasi akademik. Dan yang kelima, pengembangan pembelajaran mandiri dan tanggung jawab. Dalam pemenuhan kebutuhan individu terdiri dari konten yang disesuaikan. Materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan murid. Kemudian, proses pembelajaran yang beragam. Metode pengajaran yang bervariasi seperti diskusi kelompok, proyek individu, atau pembelajaran berbasis permainan memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Peningkatan keterlibatan dan motivasi. Yang pertama, minat dan pilihan. Murid diberikan pilihan dalam tugas atau topik yang dipelajari yang dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka. Kemudian, lingkungan belajar yang fleksibel. Penyesuaian lingkungan fisik seperti pengaturan tempat duduk atau ketersediaan area tenang untuk belajar membantu menciptakan kondisi yang optimal bagi setiap murid untuk berkonsentrasi dan belajar.
Adapun pengembangan keterampilan sosial dan emosional, interaksi dan kolaborasi, pembelajaran berdiferensiasi sering melibatkan kerja kelompok atau pasangan yang membantu murid mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Kemudian dukungan emosional, guru dapat lebih mudah mengidentifikasi dan mendukung kebutuhan emosional murid seperti memberi dorongan ekstra kepada murid yang merasa kurang percaya diri atau memberikan tantangan tambahan kepada murid yang mencari lebih banyak stimulasi intelektual. Peningkatan prestasi akademik, penilaian formatif yang terus-menerus. Dengan menggunakan penilaian formatif, guru dapat memantau kemajuan setiap murid secara terus-menerus dan menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, tugas dan produk yang berbeda. Murid diberikan pilihan dalam cara mereka menunjukkan pemahaman, seperti melalui presentasi, esai, proyek kreatif, atau tes standar yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan pengetahuan mereka dengan cara yang paling nyaman bagi mereka. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran mandiri dan tanggung jawab. Strategi pembelajaran yang dipersonalisasi, murid diajarkan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka, membantu mereka menjadi pelajar yang lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Tujuan pembelajaran individual. Nah, setiap murid bekerja menuju tujuan yang dipersonalisasi, yang memungkinkan mereka untuk merasakan kemajuan dan pencapaian pribadi. Dari kelima hal tadi dapat disimpulkan bahwa dengan memenuhi kebutuhan belajar murid secara individual, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya membantu setiap murid mencapai hasil belajar yang optimal, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Hal ini pada akhirnya membantu mengembangkan potensi penuh setiap murid dan mempersiapkan mereka untuk tantangan masa depan. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.1. Modul 1.1 menekankan pentingnya menghargai keunikan setiap individu dalam proses pendidikan, serta guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Prinsip ini menjadi landasan bagi pembelajaran berdiferensiasi yang diuraikan dalam modul 2.1, di mana pengajaran disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap murid. Kemudian, kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah modul 2.1 dan modul 1.2 saling berkaitan dalam membentuk guru yang tidak hanya kompeten dalam strategi pengajaran yang berdiferensiasi, tetapi juga memiliki nilai-nilai inti dan peran yang penting sebagai pemimpin dan agen perubahan di komunitas pendidikan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan efektif bagi semua murid. Selanjutnya, bagaimana kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.3? Visi guru penggerak mencakup pemberdayaan murid untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan percaya diri. Modul 2.1 mendukung ini dengan memberikan murid kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka dan minat mereka. Selanjutnya, kaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.4. Modul 1.4 menekankan pentingnya menciptakan budaya sekolah yang positif, yang merupakan dasar penting bagi pembelajaran berdiferensiasi yang dibahas dalam modul 2.1. Lingkungan yang mendukung dan inklusif memungkinkan penerapan strategi diferensiasi yang lebih efektif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.